Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Fatur Rahman dari kelas Manajemen Informatika Stekom Kendal. Di sini saya akan mempresentasikan tugas komputer statistik yang berjudul Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja dan Motivasi terhadap Produktivitas Karyawan. Latar belakang: kurangnya pemberian insentif kepada karyawan di saat mereka mampu memenuhi target, berkurangnya persentase tingkat absensi pada karyawan, terdapat ketidaksesuaian antara gaji yang diterima bila dibandingkan dengan tanggung jawab yang dimiliki. Dan rumusan masalah: bagaimana kompensasi di pikiran rakyat Bandung, bagaimana motivasi karyawan di pikiran rakyat Bandung, bagaimana kinerja karyawan di pikiran rakyat Bandung, seberapa besar pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan pikiran rakyat Bandung secara simultan dan parsial. Kemudian tujuannya untuk mengetahui bagaimana kompensasi yang diberikan pada karyawan pikiran rakyat Bandung, mengetahui bagaimana motivasi pada karyawan pikiran rakyat Bandung, mengetahui bagaimana kinerja pada karyawan pikiran rakyat Bandung, mengetahui seberapa besar pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kinerja pada karyawan pikiran rakyat Bandung. Kemudian kinerja. Ruki dalam hasil Nogi 2005 180 mengidentifikasikan faktor-faktor yang berpengaruh langsung terhadap tingkatan pencapaian kinerja organisasi sebagai berikut. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi kinerja organisasi tersebut. Kemudian, kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi. Kurangnya lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, dan kebersihan. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan. Kemudian, kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi, dan lain-lainnya. Kompensasi. Menurut Hasibuan, kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Motivasi. Menurut David McClellan, menggolongkan kebutuhan menjadi 3 jenis, yaitu kebutuhan akan prestasi, achievement, kebutuhan akan kekuasaan, power, dan kebutuhan akan afiliasi. Kemudian kerangka pemikiran. Di sini ada kompensasi menurut Hasibuan, kompensasi langsung, kompensasi tidak langsung. Dan ada dari David McClellan dalam Hadiswara yang pertama kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan kekuasaan, dan kebutuhan akan afiliasi. Kemudian mengarah kepada satu, kinerja Y menurut Ruki dalam hasil Nogi mengidentifikasikan faktor-faktor yang berpengaruh langsung terhadap tingkat pencapaian kinerja organisasi sebagai berikut: teknologi, kualitas material, kualitas lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan, dan pengelolaan SDM. Nah, metode penelitian kuantitatif. Menurut Hare et al., metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang menitik beratkan pada penggunaan standar, pertanyaan yang formal, dan pilihan respon yang telah ditentukan sebelumnya dalam suatu kuesioner kepada sejumlah responden. Kemudian jenis penelitian yaitu jenis penelitian kausal menurut Sugiono. Desain kausal adalah penelitian yang bertujuan menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel independen, variabel yang mempengaruhi, dan variabel
dependent, variabel yang dipengaruhi. Menurut Rangkuti, metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan apa yang dilakukan perusahaan berdasarkan fakta-fakta atau kejadian-kejadian pada perusahaan tersebut, kemudian diolah menjadi data dan selanjutnya diadakan suatu analisis sehingga akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan. Populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah karyawan PT Pikiran Rakyat yang berjumlah kurang lebih 160 karyawan. Sampel menggunakan teknik random sampling, yaitu simple random sampling, yang berarti mengambil sampel secara acak dari populasi karyawan PT Rakyat Jalan Asia Afrika Bandung. Ini uji validasinya. Ini hasil validasi. Karakteristik respondennya, tanggapan responden. Responden terhadap variabel motivasi. Disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap kompensasi memperoleh total nilai sebesar 1153. Rata-rata total nilai 115,3 dan persentase nilai sebesar 76,86%. Responden terhadap variabel kerja. Dengan demikian bahwa tanggapan responden terhadap kinerja karyawan memperoleh total nilai sebesar 2036. Rata-rata total nilai 113.000 dan persentase nilai sebesar 75%. Uji F. Hipotesis uji F. Pada penelitian ini terdapat dua pengujian, yaitu kompensasi dan motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Pikiran Rakyat. Kemudian H1, kompensasi dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Pikiran Rakyat. Ditolak jika F hitung lebih dari F, tabel artinya signifikan, berarti variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap variabel Y. Diterima jika F hitung kurang dari F, tabel artinya tidak signifikan, berarti variabel X1 dan X2 tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Diketahui F tabel adalah 3,35 dengan DFI yaitu 2 dan DF2 yaitu 27. Kemudian diketahui F hitung adalah 13. Berdasarkan perhitungan SPSS sebagai berikut. Dapat disimpulkan bahwa F hitung kurang dari F tabel yaitu 13.070, lebih dari 3.35. Dengan demikian, ditolak, maka kompensasi dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Pikiran Rakyat. Uji T. Pada uji T menjelaskan kembali pengaruh yang terdapat pada setiap variabel X terhadap variabel Y. Berikut adalah uraiannya. Ya. Ini dia uraiannya. Ya. Diketahui T hitung untuk X1 adalah 1806 dan T hitung untuk X2 adalah 3802, maka dapat disimpulkan T hitung X1 kurang dari T tabel, maka HOX1 diterima, maka tidak ada pengaruh signifikan kompensasi terhadap kinerja karyawan. T hitung X2 lebih dari T tabel, maka HO kali 2 ditolak, maka terhadap pengaruh signifikan motivasi terhadap kinerja karyawan. Ini jenis alur. Analisis jalur. Pengaruh dari gabungan X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 112,91%. Atas dasar perhitungan di atas dapat disimpulkan hal-hal berikut. Hubungan kompensasi X1 secara langsung terhadap kinerja karyawan Y adalah 70,75%, sedangkan hasil perhitungan tidak langsung
pada X1 terhadap Y adalah sebesar 5,4%. Dengan demikian secara total X1 terhadap Y adalah 76,15%. B. Hubungan motivasi X2 terhadap secara langsung terhadap kinerja karyawan Y adalah 31,36%, sedangkan hasil perhitungan tidak langsung pada X1 terhadap Y adalah sebesar 5,4%. Dengan demikian secara total X1 terdapat Y adalah 36,37%. Hubungan total kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan adalah sebesar 112,91%. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap karyawan PT Pikiran Rakyat Bandung mengenai pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Persepsi karyawan terhadap kompensasi adalah sebagai berikut. 1. Secara umum dapat diketahui bahwa sebagian besar karyawan dirasa sangat baik dan sebanding dengan pekerjaan dan kontribusi yang mereka berikan. Secara umum dapat diketahui bahwa seluruh karyawan PT Pikiran Rakyat Bandung merasa tunjangan yang diberikan belum semua dirasa baik dan semua sebanding dengan pekerjaan dan kontribusi yang mereka berikan. Mengharapkan kompensasi saja, tetapi mengabdi kepada masyarakat sosial. 3. Secara umum dapat diketahui bahwa seluruh karyawan PT Pikiran Rakyat Bandung merasa fasilitas yang diberikan sudah cukup, dirasa baik dan sebanding dengan pekerjaan, kebutuhan dan kontribusi yang mereka berikan. 4. Secara keseluruhan berdasarkan hasil pengolahan data dari hasil wawancara dengan karyawan PT Pikiran Rakyat dapat diketahui bahwa alasan tidak tingginya skor atas terhadap variabel kompensasi, hal ini tidak terlepas dari sifat organisasi yang high profit, yang kecenderungan karyawan yang bekerja berupa pengabdian dengan harapan penghargaan, tetapi juga bukan semata-mata persepsi karyawan terhadap motivasi kerja. Persepsi karyawan terhadap motivasi kerja adalah sebagai berikut. Secara umum dapat diketahui bahwa seluruh karyawan PT Pikiran Rakyat merasa motivasi dan dalam bekerja pada subvariabel kebutuhan pekerjaan akan prestasi sudah dirasa sangat tinggi. Yang kedua, secara umum dapat diketahui bahwa seluruh karyawan PT Pikiran Rakyat merasa motivasi dalam bekerja pada subvariabel kebutuhan akan kekuasaan sudah dirasa sangat tinggi, di mana koordinasi setiap bagian harus berjalan dengan baik karena akan mempengaruhi bagian atau divisi yang dan pekerjaan selanjutnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.